Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Seperti di konten sebelumnya, di mana gua memberikan rating kepada pemain Manchester United di atas lapangan. Bukan hanya 11 pemain, tapi juga termasuk pemain pengganti. Oke, langsung saja gua mulai dari penjaga gawang Andre Onana. Menurut gua Andre Onana, yes, memang gawangnya kebobolan satu gol. Gol yang istimewa menurut gue dari Moises Caicedo. Bolanya sangat keras mengarah ke sudut gawang dari Andre Onana. Di situ juga ada Mihailo Mudryk ya, yang menghalangi pandangan dari Andre Onana. Sempat ada sedikit kena sebenarnya jari dari Andre Onana, tapi memang bola deras sekali. Namun demikian gue melihat bagaimana Andre Onana dia membaca permainan dengan bagus, utamanya crossing dari pemain Chelsea. Walaupun di pertandingan kali ini gue melihat Andre Onana misalnya dari sisi umpan ya, akurasi dia tidak cukup bagus. Ada banyak long ball tapi tidak banyak yang sukses. Sehingga secara keseluruhan gue nilai Andre Onana 7. Tetap dia merupakan pemain yang vital di lini belakang menurut gue, tapi ya ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan penampilan sebelumnya. Diogo Dalot gue nilai 6. Sisinya cukup sering dia keteteran menghadapi kecepatan-kecepatan dari pemain Chelsea, Pedro Neto, lalu juga Mihailo Mudryk ya. Dia juga tidak begitu sering aktif menurut gue untuk naik ke atas untuk membantu lini serang. Mungkin ini juga bagian dari instruksi. Tapi ya gue tidak melihat ada sesuatu yang istimewa banget dari Diogo Dalot. Tapi dia juga bukannya jelek-jelek banget ya. Sehingga menurut gue 6. Karena secara unit lini belakang Manchester United ini kokoh, solid di pertandingan tadi, nyaris di 2 babak. Dan itu memberikan kredit menurut gue ya tersendiri bagi lini pertahanan Manchester United. Lalu Matthijs de Ligt gue nilai 7 skornya. Di lini belakang menurut gue dia menggalang pertahanan ya bersama dengan pemain-pemain lain juga. Tidak begitu banyak misalnya duel yang dilakukan di sana. Nampaknya lebih ke positioning ya dari Matthijs de Ligt. Dia juga terlibat dalam build up, tapi tidak begitu menonjol juga karena Manchester United lebih mengandalkan bola-bola direct ke depan, di mana Matthijs de Ligt nampaknya lebih enjoy nih untuk melakukan umpan-umpan pendek dari bawah. Sehingga gue nilai Matthijs de Ligt 7 ya. Dia cukup oke menurut gue di lini belakang Manchester United. Lisandro Martinez ini cukup beruntung, Lisandro Martinez tetap berada di lapangan setelah foul-nya terhadap Cole Palmer ya di babak kedua. Tampil solid, tampil bagus. Tapi ada beberapa kali kesempatan dia ini bisa dilewati oleh pemain Chelsea. Marking terutama di set piece. Ketika corner juga menurut gua tidak begitu oke. Ada situasi di babak pertama Madueke yang membentur tiang gawang sundulannya. Lalu ada situasi di zoom itu ya, situasi dari Lisandro Martinez yang ada potensi sebenarnya bisa jadi penalti untuk Chelsea. Sehingga menurut gue secara keseluruhan agak sedikit kurang fokus begitu penampilan dari Lisandro Martinez. Walaupun secara unit dia juga tampil oke dengan pemain-pemain di lini belakang. Jadi untuk Lisandro Martinez menurut gua 7, sama kayak Matthijs de Ligt ya. Dua pemain ini 7. Nocer Mazraoui gua nilai 8. Kalau tidak bahkan 8,5 ya. Luar biasa menurut gua Nocer Mazraoui bekerja keras di pertandingan tadi. Statistik duel dari 16 kali duel yang dilakukan, 13 berhasil dimenangkan oleh Nocer Mazraoui. Passing akurasinya 92%. Menurut gua di sisi kiri dari Manchester United, baik itu secara menyerang dan juga secara bertahan, Nocer Mazraoui tampil excellent di sisi sebelah situ. Dribblingnya pun juga dari 5 kali percobaan 5 kali dia sukses, sehingga ya tampil solid banget sih di lini sebelah kiri Manchester United. Di babak pertama beberapa kali Chelsea berusaha untuk menembus ya, mulai dari Malo Gusto, Noni Madueke, bahkan di babak kedua Malo Gusto harus ditarik ya kan. Tapi gue menilai Nocer Mazraoui ini tampil excellent di pertandingan tadi. Lalu pivot ya, ada Casemiro.
Casemiro ya keteteran tadi ketika harus menghadapi kecepatan-kecepatan misalnya dari Cole Palmer ya ataupun dari Nicholas Jackson. Tapi dia juga memiliki keistimewaan ataupun atribut berupa umpan-umpan direct langsung ke depan. Gol dari Manchester United dari penalti Bruno Fernandes itu diawali dari bola direct akurat Casemiro ke Rasmus Højlund. Ada beberapa percobaan ya yang dilakukan, beberapa berhasil, beberapa juga tidak, tapi gua nilai Casemiro ini poin 7. Dia passing akurasinya tidak bagus, tidak ada umpan kunci. Agak kesulitan ketika menahan serangan cepat dari pemain Chelsea, tapi gua melihat bahwa pengalaman dari Casemiro tadi cukup berpengaruh di atas lapangan, bagaimana dia juga melakukan tackling penting ya, terutama menghentikan serangan dari Chelsea ketika mereka sedang menguasai possession. Dan dari tackling Casemiro tuh sering sekali Manchester United bisa mendapatkan momentum serangan yang oke. Manuel Ugarte, gua nilai juga 7. Manuel Ugarte tampil bersemangat luar biasa di lini belakang Manchester United, mendapatkan kartu kuning, tapi penampilan terutama tanpa bola yang melakukan pressing, Manuel Ugarte ini sangat-sangat aktif. Dan ini yang membuat lini tengah Manchester United yang menurut gua secara kualitas itu di belakang Chelsea atau di bawah Chelsea, tapi bisa memberikan perlawanan. Manchester United ketika build up sering sekali kalah orang di lini tengah, tapi ketika Chelsea menguasai possession, ingin masuk ke daerah pertahanan Manchester United, sering sekali mereka terganggu dengan pergerakan yang sangat cair dari Manuel Ugarte. Marcus Rashford di pertandingan tadi gua nilai 6. Manchester United sebenarnya memiliki kesempatan ketika mereka mampu mencuri bola lalu melakukan serangan cepat. Hanya saja gua menilai Rashford yang sebenarnya memiliki kecepatan di sana tidak begitu keluar ya. Menurut gua ada hal kurang berani dari Marcus Rashford. Namun demikian, dia sempat mendapatkan peluang ya di penghujung babak pertama. Sayang sekali bolanya terkena mistar, dan menurut gue itu sudah faktor keberuntungan ya. Tapi secara keseluruhan dia tampil cair tapi tidak tajam, tidak begitu tajam. Padahal sebagai penyerang disitulah yang diharapkan ya, ketajaman dari Marcus Rashford. Rasmus Højlund, kalau Rashford tadi gue nilai 6, Rasmus Højlund gue nilai 7 ya. Pergerakan tanpa bola dari Rasmus Højlund sangat istimewa di pertandingan tadi. Dia bergerak ke berbagai tempat ya. Lalu juga dalam menerima umpan dia berusaha betul menjaga bola, mendistribusikan kembali. Gol penalti dari Manchester United juga berawal dari pelanggaran Rasmus Højlund, Robert Sanchez ya kepada Rasmus Højlund. Namun demikian kalau dilihat dari statistik ya, tidak ada shot yang dilakukan oleh Rasmus Højlund. Tadi ada beberapa menurut gua penempatan posisi yang tidak pas dari Rasmus Højlund, sehingga mungkin pemain lain juga agak ragu-ragu untuk memberikan bola kepada Rasmus Højlund, terutama ketika Manchester United melakukan counter attack. Bruno Fernandes gua nilai di pertandingan tadi, Bruno ya kalau gua lihat dia memberikan 4 key passes. Ini yang paling tinggi di pertandingan ini, 4 key passes. Lalu big chances created dia membukukan angka 2 ya. Shot on target 1, off target 2. Tadi ada satu peluang menurut gue sayang sekali melambung tinggi. Ground duels dari 14 kali percobaan 9 dimenangkan. Cukup bagus ya, lebih dari 50%. Sehingga gue nilai dia 8. Dan tentu saja dia juga mencetak sebuah gol ya, dari titik penalti yang menurut gue penalti cukup excellent. Kapten ini menjadi inspirasi menurut gue di atas lapangan. Pergerakannya juga sangat cair sekali. Dia ikut membantu di lini tengah ya untuk build up. Dia sering sekali juga ada di posisi depan, sehingga tadi Manchester United juga sering sekali bertransformasi dari 4-2-3-1 ke 4-2-4 dengan Bruno juga beroperasi di lini depan. Jadi dia ada di mana-mana, sangat kerja keras sekali kapten dari Manchester United ini. Nilai 8. Alejandro Garnacho gue nilai 5. Ini mungkin yang paling rendah ya. Alejandro Garnacho sayang sekali memiliki beberapa peluang tapi tidak bisa dikonversi menjadi gol.
Ya, ground duels juga dia dari 6 kali percobaan hanya sekali yang dimenangkan. Aerial duels tidak ada yang dimenangkan sama sekali. Kalau dilihat dari shot on target 2, big chances miss-nya 1, dribbling juga dari 4 kali percobaan hanya 1 yang sukses. Angkanya tidak cukup bagus sih menurut gua Alejandro Garnacho di pertandingan tadi. Ada banyak sekali momentum ya. Garnacho seharusnya lebih tenang. Dia tidak akurat dalam melakukan penyelesaian ataupun juga kesalahan dalam membuat keputusan di atas lapangan tadi, sangat disayangkan. Untuk Victor Lindelof dan Joshua Zirkzee karena tampil di menit ke-80 atas tidak gue berikan poin ya. Tapi Amad Diallo yang tampil menggantikan Marcus Rashford di babak kedua, main dari menit ke-73, tidak begitu banyak sebenarnya pengaruh dari Amad Diallo, tapi memberikan perbedaan di atas lapangan, dan gue menilai apa yang dilakukan oleh Amad Diallo ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan Marcus Rashford, sehingga gue nilai dia 7. Walaupun tidak ada shots misalnya yang diberikan oleh Amad Diallo, tapi bagaimana pergerakannya menurut gue ini memberikan warna berbeda sekali lagi di atas lapangan, terutama di babak kedua. Man of the match, ada 2 pemain yang nilainya 8, Bruno Fernandes dan juga Nocer Mazraoui, tapi gue lebih memilih Nocer Mazraoui sebagai man of the match di pertandingan tadi. Luar biasa ya, dia berduel, melakukan tackling, transisi, menyerang, bertahan, menyerang, dan dia menyelesaikan pertandingan tanpa kartu. Ini juga fantastis, padahal pemain di depannya tidak tampil maksimal nih. Jadi kalau dari sisi kiri kan Alejandro Garnacho tidak tampil maksimal, tapi Nocer Mazraoui menurut gua tampil fantastis di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Player rating ringan amatiran ala gua. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kalau ada yang berbeda, gak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.